Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Semoga kalian sehat dan begitu juga hendaknya Bundo di sini. Baiklah, karena kita ini masuk kepada pertemuan kelima dalam bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengerti dan memahami makna Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, siswa mampu menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengembangan nilai karakter yang akan kamu pahami. Pertama, senantiasa selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mampu bersikap adil dan jujur dalam menjalani kehidupan. 3. Senantiasa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita lihat di peta konsepnya, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada beberapa item yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaedah negara yang fundamental. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka untuk lebih jelasnya kita lihat materi dari peta konsep tersebut. Sebagai awal, kita mempelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis dan juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau yang kita kenal dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memuat kaedah-kaedah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Dengan demikian, pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
Proklamasi Kemerdekaan. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 memiliki makna sebagai berikut. 1. Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. 2. Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia. 3. Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. 4. Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Maka anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya baca buku paket bab 2 halaman 26 sampai dengan 35 dan buku LKS-nya halaman 22 sampai dengan 25.